Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin Muhammadinil amin. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Semoga kita yang bertemu dengan Ramadan mampu memanfaatkan dengan maksimal, dan kita berharap Ramadan ini Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita optimalkan dengan segala daya upaya yang bisa kita buat. Mudah-mudahan semua kita mulai dengan semangat yang menggelora, dan di akhir nanti sama-sama berbekal dengan takwa. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita tidak terhalang untuk mendapat syafaat beliau, dan tidak terhalang untuk meminum air dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun kita disuruh puasa yang wajib. Dan setiap bulan, dan kemudian setiap minggu dan hari tertentu kita disuruh untuk melaksanakan puasa sunnah. Timbul pertanyaan, kenapa Allah suruh kita puasa? Apa gunanya? Bagi Allah tak ada untungnya. Bagi kita capek, bagi kita lapar, bagi kita lelah. Tapi sebenarnya apakah cukup di situ? Ternyata tidak. Para ulama kita setelah melihat dari dalil-dalil syariat, melihat kenyataan di lapangan, merasakan sendiri, ternyata ibadah puasa itu punya banyak hikmah. Maka dalam kajian ini insyaallah akan kita bahas beberapa hikmah di antara disyariatkannya puasa kepada kita, atau sering kita sebut dengan ibadah shaum. Apa hikmah itu? Pertama, kita tengok dulu definisi daripada shaum. Para ahli fikih mengartikan shaum itu dengan al-imsak anil akli wasyurbi wal jima'i naharan ma'an niyyah. Menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan kebutuhan biologis pada siang hari, yang disertai pelaksanaan ibadah ini dengan niat. Berarti poin penting daripada ibadah inilah menahan diri. Menahan diri dari hal yang dibolehkan, menahan diri dari hal yang dihalalkan. Ini poin pentingnya. Maka dari definisi ini nanti akan kita temukan beberapa hikmah. Apa hikmahnya? Pertama hikmahnya adalah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Dan ini merupakan hikmah setiap ibadah yang kita buat. Kenapa? Nikmat Allah banyak. Sejak kita berada di alam rahim, belum bentuk apapun, sampai nanti kita wafat pulang kepada Allah, Allah akan berikan nikmat dan tak terputus. Nikmat itu berbagai macam bentuknya, dan datang dalam berbagai keadaan. Nah, setiap nikmat Allah tak seorang pun mampu membuatnya. Wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Apapun nikmat yang kalian punya, semuanya datang dari Allah. Maka setelah solat sering kita membaca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'ta. Allah ketika memberi nikmat, tak seorang pun mampu untuk menahan, tak seorang pun mampu untuk menghindarkan dari kita. Dan ketika dia menahan nikmat, tak seorang pun bisa memberi kepada kita. Syukur. Dan nikmat Allah itu dikatakan oleh Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tak akan mampu untuk menghitungnya. Maka syukur terhadap nikmat. Seandainya kita perbandingkan berapa banyak nikmat Allah dan bagaimana kesyukuran kita dengan ibadah, tak akan pernah seimbang. Kenapa? Nikmat Allah itu 24 jam ngalir, enggak pernah putus. Ibadah kita, jangankan 24 jam, solat 5 waktu saja, itu belum tentu habis 1 jam oleh kita semuanya. Dan itu belum tentu setiap kali ibadah
ibadah kita sempurna, khusyuk, ikhlas, layak diterima dan diberi pahala oleh Allah. Maka tak seimbang. Jadi hikmah pertama, syukur. Hikmah yang kedua daripada pelaksanaan puasa ini adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang punya sifat amanah. Coba kita tengok, ibadah puasa ini tak seorang pun tahu kecuali kita, kecuali Allah, kecuali malaikat. Orang lain tak ada yang tahu. Kalau sempat lapar, kalau sempat terasa lelah, ingin batalkan puasa, di mana saja bisa. Setiap nampak air, nampak makanan, bisa makan. Tapi kalau orang betul-betul merasa dirinya dijaga, diperhatikan, diketahui oleh Allah, dia tak akan sembarangan membatalkan puasanya. Meskipun tersembunyi, tak seorang pun tahu, tak ada CCTV yang mengawasi dia, dia tak akan batalkan puasa dia. Mendidik orang-orang bermental amanah, mendidik orang-orang bermental ikhlas, mendidik orang-orang bermental jujur dengan Allah. Dan ini yang kita perlukan saat ini. Sulit dicari orang-orang amanah, orang-orang jujur, orang ikhlas yang sesungguhnya. Banyak orang ada yang dia buat, di balik setiap yang dia buat, dia menginginkan satu kepentingan. Kita sering bercanda, ada udang di balik bakwan, ada udang di balik batu. Selalu ada imbalan yang diminta oleh orang-orang. Maka ibadah puasa melatih bagaimana menjadi orang amanah, orang ikhlas, orang jujur. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dengan yang kaki empat itu banyak kesamaan. Dia makan, kita makan. Dia tidur, kita tidur. Dia bergaul, kita bergaul. Lalu apa beda kita dengan mereka? Ibadah. Puasa bagian dari ibadah itu. Sehingga ibadah puasa yang kita buat sebagai pembeda kita dengan yang kaki empat. Mereka kalau sudah makan, kalau sudah minum, kalau sudah menyalurkan kebutuhan biologis, kadang-kadang tak pandang ini keturunan atau bukan, ini mahram atau bukan. Tidak ada rasa malu. Manusia kalau syahwatnya tidak terjaga, di mana saja, kapan saja, dia buat apa yang dia mau. Puasa membuat orang mampu mengontrol, mengendalikan, mengarahkan bagaimana berbuat yang patut, yang baik, yang benar menurut syariat. Jadi melatih diri kita menjadi pribadi-pribadi yang berjiwa mulia, mendekati para malaikat yang tak maksiat kepada Allah. Bukan seperti yang kaki empat yang mau menyalurkan semua kemauan mereka kapan mereka mau. Hikmah yang ketiga. Kita masuk yang keempat. Hikmah yang keempat, ibadah puasa ini mengendalikan kita untuk tidak semua apa yang halal masuk ke perut kita. Kenapa? Karena kalau perut ini tak dikendalikan, menjadi sarang penyakit. Sehingga dalam Al-Quran Allah perintahkan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang-orang yang berlebihan. Kenapa Allah tak suka? Secara medis terlalu banyak isi perut, tak ada kontrol, lemak banyak, berbagai zat berlebih, pada akhirnya banyak penyakit yang muncul. Sehingga usia bisa pendek gara-gara penyakit yang bersarang di badan itu. Puasa melatih agar kita ini terkontrol, terkendali, tak terbanyak yang masuk dalam perut, ada takarannya. Bahkan alat pencernaan kita ini, dia bagaikan mesin, mesti ada istirahatnya. Mesin kalau bekerja terus, dia rusak. Tapi kalau Anda jeda, ada istirahat, dia refresh. Dia bisa bekerja lebih baik lagi setelah diistirahatkan. Maka puasa ini yang antara hikmahnya membuat kita lebih sehat. Yang kelima, kita anggap cukup yang lima ini. Orang yang puasa, dia tidak makan, tidak minum, sehingga dia merasakan bagaimana orang kalau tak makan, kalau tak minum. Dia merasakan bagaimana susahnya orang fakir, orang miskin, kaum du'afa. Sepanjang hidup mereka susah untuk makan, susah untuk minum, apalagi beli pakaian, beli kendaraan bagus, beli rumah dan segala macam. Harapannya kalau itu yang mereka rasakan dalam diri mereka,
terpanggil diri mereka untuk mau memperhatikan hajat orang-orang susah, sehingga ringan untuk berzakat, ringan untuk bersedekah, ringan untuk berbagai pemberian-pemberian yang lain. Yang semua pemberian-pemberian tadi, kalau kita lihat balik manfaatnya kepada yang memberi, bukan sekedar kepada yang menerima setiap pemberian kita. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan mudah-mudahan, semoga dengan ibadah puasa kalian menjadi orang bertakwa. Semoga dengan 5 hikmah tadi, kata takwa di ujung ayat 183 tadi, bisa kita renungi, kita resapi, sehingga ibadah kita upayakan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, sehingga ibadah yang wajib kita tambah dengan sunnah. Hingga puasa wajib kita kerjakan maksimal, puasa sunnah kita tambah di luar Ramadan nanti. Ini 5 hikmah, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi motivasi ibadah, semoga membuat kita semakin dekat dengan Allah. Maaf salah dan kurang, sampai ketemu dengan kajian selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.